Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan CASN. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi informasi yang pertama, selamat bagi teman-teman guru honorer, karena kabar gembiranya adalah para pejuang P3K, Pak Nadiem Makarim, itu telah membeberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K, di mana nantinya setelah terselesaikannya P3K di tahun 2022 ini, guru-guru honorer masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rekrutmen P3K, tentunya dengan kesempatan yang sangat besar, karena pemerintah akan memberikan kebijakan yang sangat berpihak kepada guru honorer. Kita coba cermati. Jadi untuk tahun 2023 nanti pemerintah akan menyiapkan 100%, di mana untuk teknisnya adalah pemerintah daerah itu akan diberi kesempatan untuk memenuhi di tahun 2023 di bulan Maret. Kemudian ketika tidak mencapai 100%, maka akan ditutup oleh pemerintah pusat. Langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian berhubungan dengan hal ini, kita bisa pahami bahwa untuk pelaksanaan P3K tahun 2023, nah guru honorer itu memiliki kesempatan di bulan Februari itu sudah mulai ada pengusulan dari pemerintah daerah terkait dengan formasi tahun 2023. Jadi kebijakan dijelaskan di sini ya, kebijakan adalah diberikan waktu untuk mengajukan formasi daerah mulai Februari hingga Maret tahun 2023. Nah, jadi mulai bulan Maret itu pemerintah daerah sudah mulai mengajukan, di mana 100% dari Pemda jika tidak terpenuhi 100% maka akan ditutup oleh pemerintah pusat. Tentunya ini menjadi sebuah kabar yang menggembirakan karena memang beberapa pengadaan CASN terutama untuk P3K adalah memang sangat-sangat bergantung pada pemerintah daerah. Nah, kemudian untuk poin kedua adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau UU APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran P3K, anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Kemudian untuk poin yang ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, ini teman-teman. Jadi 3 kebijakan yang akan diterapkan Pak Nadiem Makarim dengan kementerian terkait dengan P3K guru di tahun 2023. Tentunya ini adalah hal-hal yang sangat menggembirakan bagi teman-teman guru honorer yang misalkan nanti tahun 2022 ini belum bisa beruntung untuk mendapatkan SK P3K. Nah, kemudian teman-teman harus bisa cermati bahwa di pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini kita paham bahwa seleksinya akan berakhir di mana di jadwal terakhir yang disampaikan oleh Kemendikbudristek bahwa untuk pengumuman hasil seleksi P1, P2 dan P3 itu akan dilakukan di bulan Februari, di tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari. Sedangkan di bulan Februari itu pemerintah daerah sudah memulai untuk mengajukan formasi. Nah, kemudian masa di mana pengumuman kelulusannya adalah di tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2023. Nah, kemudian pengisian daerahnya dan ini P3K 22 Februari hingga 13 Maret dan usul penetapannya 7 hingga 31 Maret. Jadi teman-teman sudah bisa menerima SK itu setelah tanggal 31 Maret tahun 2023. Nah, jadi bersiap untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum yang nantinya dinyatakan lulus setelah 31 Maret usul penetapan NIP 3K. Tentunya teman-teman bisa langsung menerima SK pengangkatan menjadi P3K. Tentunya ini juga masih bergantung dengan pemerintah daerah karena lagi-lagi yang menerbitkan adalah pemerintah daerah. Nah, ketika nanti di rekrutmen tahun 2023
itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat, tentunya hal ini akan bisa diminimalisir. Tentunya pemerintah pusat bisa melakukan intervensi, kemudian mengusulkan formasinya, menetapkan formasinya, dan pengangkatan juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya berkaitan dengan pelaksanaan P3K guru, kemudian rekrutmen CASN di tahun 2023, kemudian kepastian dari penerimaan SK bagi P1, P2, dan pelamar umum di tahun 2022. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.